Shalom. Apa kabarnya semua? Luar biasa begitu ya. Jadi hari ini kita merayakan, kita memperingati, kita beribadah sama-sama hari ini. Kita untuk memperingati bahwa Tuhan Yesus naik ke surga untuk setiap kita. Amin Bapak Ibu. Oke, slide-nya boleh ditampilkan 35 menit, 40 menit ke depan. Kalau Bapak Ibu suka dengan sebuah tema khotbah tentu bicara tentang kenaikan Tuhan Yesus. Hari ini saya kasih tema khotbah adalah naik turun. Sama-sama katakan naik turun. Amin Bapak Ibu, bahwa hari ini saya percaya bahwa Tuhan Yesus punya satu pesan yang luar biasa. Tentu pasti ada suatu paradigma pola pikir yang Tuhan mau kita mengerti sama-sama untuk memperingati kenaikannya Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Yang mau belajar, yang mau sama-sama katakan amin. Next slide, Yohanes 16 ayat yang ke-7 begitu ya Bapak Ibu ya. Saya langsung mulai firman Tuhan hari ini. Jadi kalau Yohanes 16 ayat yang ke-7 bagian A begitu ya. Ini adalah pesan Tuhan, ini adalah pembicaraan yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya begitu ya. Seberapa banyak kita murid-muridnya Tuhan Yesus di tempat ini? Amin. Nah sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan pernah bilang perkataan ini. Dikatakan apa? Namun benar yang kukatakan ini kepadamu begitu ya. Tuhan ngomong sama murid-muridnya dikatakan apa? Adalah lebih berguna bagi kamu. Sama-sama katakan lebih berguna bagi saya. Jika aku pergi katanya. Jadi Tuhan bilang bahwa lebih berguna kalau Tuhan itu pergi naik ke surga dibandingkan dia tetap ada di muka bumi ini. Coba kita pahami sama-sama begitu ya. Waktu saya baca firman ini saya agak ngejelimet juga begitu ya. Karena bagi saya Bapak Ibu, kalau di dalam bahasa Inggrisnya di terjemahan NLT, saya tulis di depan, bahkan dibilang apa? But in fact it is best, sama-sama katakan best. Kalau best itu berarti artinya apa? Yang terbaik. Nggak ada lagi yang lebih baik daripada itu. Jadi maksudnya Tuhan katakan bahwa Tuhan udah kasih tahu bahwa sebelum dia naik, dia memang akan pergi meninggalkan murid-muridnya dan itu lebih berguna, bahkan di dalam bahasa Inggrisnya bukan lebih berguna tapi itu adalah yang terbaik. Waktu saya memikirkan firman Tuhan ini gitu ya, tentunya logika saya pasti langsung berputar begitu ya. Saya pikir kayaknya gini, Tuhan apa enggak lebih baik sebenarnya Tuhan ada di sini? Coba Bapak Ibu bayangkan ya, kalau Tuhan masih ada di muka bumi ini bersama-sama dengan kita, harusnya kan hari ini enggak usah Gama yang khotbah. Betul enggak? Harusnya kita live streaming dari kota Bethlehem gitu kan. Tuhan Yesus khotbah seluruh dunia dengerin, kan gitu lebih baik, betul enggak? Saya juga mungkin akan lebih happy jadi jemaat dengerin Tuhan Yesus khotbah kan gitu kan. Kalau Tuhan Yesus ternyata masih ada di muka bumi ini, saya percaya mungkin Bapak Ibu yang sedang berkeluh kesah, yang sedang sakit, yang butuh mujizat begitu ya, pasti langsung berbondong-bondong ke Yerusalem gitu kan, untuk ketemu sama Pastor Yesus, kan ceritanya gitu kan. Bapak Ibu pernah bayangkan gak kalau Tuhan Yesus masih ada di muka bumi ini, saya pernah berpikir bahwa harusnya ada banyak hal yang baik jika ternyata Tuhan Yesus gak naik ke surga. Saya sebagai manusia biasa saya berpikir bahwa kalau Tuhan Yesus gak naik ke surga pun akan ada banyak hal yang baik yang Tuhan Yesus lakukan di muka bumi ini. Tapi masalahnya di Alkitab tulis dengan sangat jelas bahwa yang terbaik itu bukan Yesus ada di muka bumi ini lagi. Setuju gak Pak, Bu? Di Alkitab sudah jelas mengatakan bahwa yang terbaik, yang best, yang jauh lebih berguna itu ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Lah itu kan yang harus kita renungkan sama-sama. Berarti kepentingan Tuhan Yesus naik ke surga itu jauh lebih penting daripada Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita di muka bumi sampai hari ini. Halo? Saya ulangi Bapak Ibu, setujukah kita, sepakatkah kita bahwa waktu Tuhan Yesus mati, dia bangkit gitu ya. Dia itu harus naik karena itu kepentingannya jauh lebih penting dibandingkan dia berdiam bersama-sama kita di muka bumi ini sampai hari ini. Sebenarnya mungkin ada opsi lain dong. Oh Tuhan Yesus gak usah naik ke surga, dia bersama-sama dengan kita. Betul gak? Bisa jadi. Tapi ternyata itu tidak dilakukan Tuhan. Tidak dilakukan. Kenapa? Karena Tuhan udah bilang. Yang terbaik itu Tuhan Yesus naik ke surga. Yang mengerti katakan amin.
Nah, sehingga waktu saya bisa memahami secara solid perkataan firman Tuhan ini, artinya kita harus mencari tahu hal penting apa sih yang sebenarnya Tuhan kerjakan di sana. Setuju nggak Pak, Bu? Kan artinya ada yang jauh lebih penting yang Tuhan kerjakan, ada hal yang lebih penting sebuah rencana, ada master plan-nya yang Tuhan sedang kerjakan untuk kehidupan kita bersama. Yaitu tentu harus ada di atas surga sana. Pertanyaan berikutnya, kenapa Tuhan Yesus naik? Kenapa sih dia gak ada sama-sama dengan kita aja? Kenapa dia harus naik? Dia ngapain naik itu lagi istirahat santai di atas atau enggak kan gitu? Dia di atas, dia naik ke surga. Apakah tugasnya untuk manusia sudah selesai? Halo? Justru belum selesai gitu kan. Nah hari ini kita mau belajar sama-sama. Saya mau bahas kurang lebih nanti 2-3 poin, nanti tergantung waktunya gitu ya. Kita mau belajar sama-sama. Kenapa sih Tuhan Yesus harus naik ke surga? Kenapa enggak dia ada di sama-sama kita aja, bisa ngopi-ngopi sama kita di Starbucks, kan gitu lebih bagus ya. Pemuritannya jadinya enggak perlu sama Pak Fu lagi, pemuritannya enggak perlu sama Pak Michael lagi, langsung sama Tuhan Yesus, kan lebih seru ceritanya gitu kan. Tapi berarti ada sebuah alasan yang sangat besar. Kenapa Tuhan Yesus itu naik ke surga, oke? Yang pertama Bapak Ibu, kita tahu bahwa peristiwa kenaikan Tuhan Yesus itu dicatat ceritanya di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama. Setuju Bapak Ibu? Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, yang pertama alasannya kenapa Tuhan Yesus naik, agar kita menerima Roh Kudus. Sama-sama katakan Roh Kudus. Setuju nggak Pak, Bu? Kenaikan Tuhan Yesus itu adalah suatu bukti nyata bahwa Roh Kudus saat itu juga immediately secara langsung itu diberikan untuk setiap kita. Amin. Memang nih nanti kita selama 10 hari ke depan kita sedang menanti-nantikan, namanya menanti-nantikan kedatangan Roh Kudus gitu ya. Hari Pentakosta gitu ya. Nanti di minggu yang kedua kita akan memperingatilah kurang lebih seperti itu. Oh, bahwa Tuhan Yesus dicurahkan besar-besaran dalam kehidupan kita waktu 2000 tahun yang lalu di kamar loteng dan segala macam itu. Begitu ya Bapak Ibu ya. Tapi saya mau kasih tahu Bapak Ibu, satu hal yang penting bahwa Tuhan Yesus naik ke surga, alasan salah satunya adalah biar kita bisa punya Roh Kudus. Biar kita hidup di muka bumi ini bisa dipimpin oleh Roh Kudus. Di Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai yang ke-9, di situ perikopnya jelas bicara tentang Yesus terangkat ke surga. Artinya ayat demi ayat di situ adalah sebuah sebab akibat. Setuju nggak Pak, Bu? Itu adalah sebuah cerita histori yang menggambarkan dan menjelaskan kenapa Yesus terangkat ke surga begitu. Dikatakan di ayat yang ke-6 seperti ini. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Di sini murid-muridnya yang ada di situ, orang-orang yang ada di situ, itu bertanya kepada Tuhan. Maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Masalahnya kalau kita baca di sini, kalau menurut saya ada sebuah sedikit kegagalan fokus murid-muridnya Tuhan Yesus. Kenapa? Karena pada momen ini pun murid-muridnya masih berpikir apa yang ada di dunia ini begitu ya. Dia masih bicara tentang kerajaan Israel itu masih harus bisa dipulihkan gak nih selagi Tuhan ada di muka bumi ini, ceritanya begitu. Sebelum Tuhan naik itu kira-kira ini kerajaan Israel gimana begitu kan. Tapi kenyataannya di ayat yang ke-7 jawabnya Yesus jawab, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Di ayat yang berikutnya, di ayat yang ke-8, ayat yang sering kita baca dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di mana? Di Yerusalem, di mana lagi? Di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Di ayat ke-9 dikatakan, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Jadi yang saya baca dan saya renungkan menjadi rema untuk setiap kita bahwa begini Pak, Bu. Tuhan Yesus naik ke surga, begitu ya. Bahwa
Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya untuk setiap kita. Kita terima kuasa yang solid. Kita terima satu, kalau istilah misalkan lagi perang begitu ya. Ini ada satu alat perang yang paling terbaik yang Tuhan tinggalkan waktu dia sedang pergi. Halo? Salah satunya kenapa khotbahnya namanya naik turun. Waktu Tuhan naik, ada satu sosok pribadi yang turun yang namanya apa? Roh Kudus itu sendiri. Jadi sebenarnya Tuhan gak sedang meninggalkan kita, enggak. Dia tahu bahwa kita itu gak bisa hidup sendiri. Dia tahu bahwa kekuatan kita sebagai manusia gak mampu untuk menjaga mungkin keselamatan kita sendiri. Setuju gak Pak, Bu? Makanya waktu dia naik, ada yang turun namanya siapa? Roh Kudus. Biar apa? Biar kita bisa menjadi saksi Kristus. Jadi saksi Kristus dikatakan di mana? Di Yerusalem. Gitu ya. Di Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Mulai dari Yerusalemnya kita. Ada banyak yang bilang, oh kalau Yerusalem itu Pak, yang paling gampang apa? Bicara tentang keluarga kita. Orang-orang terdekat kita. Circle pertama kita, betul nggak? Kita harus jadi saksi. Jadi saksi itu bukan cuma khotbah, cemplungin semua orang dibaptis, enggak, bukan itu doang. Tapi jadi saksi dari perilaku kita sehari-hari. Amin Bapak Ibu. Kalau gereja ini namanya Jakarta Family Church, berarti mulai dari family kita, dari keluarga kita harus ada karakter Kristus. Amin. Jadi saksi di mana lagi? Yudea. Yudea itu di mana? Di komunitas kita, di pekerjaan kita, di kantor kita, di usaha kita, betul ya? Di keluarga besar kita, itu Yudeanya kita mungkin. Di Samaria, Samaria itu sesuatu, kalau di Alkitab kan orang Samaria sama orang Israel beda begitu ya Bapak Ibu ya, punya kebiasaan dan perilaku yang berbeda. Berarti harusnya kita juga bisa jadi berkat buat orang lain yang mungkin pandangannya hari-hari ini gak sama-sama kita, betul gak? Kita harus bisa jadi berkat bagi banyak orang. Kita harus bisa jadi berkat buat tetangga kita harus jadi berkat bagi banyak orang. Bahkan di Alkitab bilang kita harus jadi berkat, kita harus bersaksi sampai ke ujung bumi. Saya percaya sebuah pesan ini kita harus sama-sama meyakini. Saya boleh undang pemain keyboard maju ke depan. Kalau hari-hari ini ternyata dalam kehidupan kita, kalau ternyata dalam hari-hari ini kita nyuekin Roh Kudus Pak, Bu. Kita pikir Roh Kudus itu gak penting, kita berdoa, kita gak yakin bahwa oh ternyata Roh Kudus itu ada dan segala macam. Artinya saya mau kasih tahu Bapak Ibu, kita sedang menyia-nyiakan kenaikan Tuhan Yesus. Saya ulangi ya Pak, Bu. Kalau hari-hari ini kita menganggap enteng atau menyampingkan yang namanya Roh Kudus dalam kehidupan kita, secara langsung kita sedang mengatakan bahwa ternyata kenaikan Tuhan Yesus itu sia-sia dalam kehidupan kita. Setujukah Bapak Ibu? Iya dong, Tuhan naik ke surga, salah satunya tujuan utamanya dia memberikan Roh Kudusnya dan kita menganggap bahwa Roh Kudus gak ada dalam kehidupan kita. Artinya kenaikan Tuhan Yesus itu sia-sia dalam kehidupan kita. Harusnya kita benar-benar bisa menggunakan dalam tanda kutip. Menggunakan itu maksud saya begini, Bapak Ibu harus hidup seperti orang yang punya Roh Kudus gitu loh. Roh Kudus itu dijanjikan sebagai penghibur, sebagai penolong begitu ya. Nanti di minggu yang kedua saya akan bawakan firman Tuhan bicara tentang Holy Spirit, tentang Roh Kudus lebih komplit lagi. Tapi seberapa banyak Bapak Ibu hari ini engkau yang bilang bahwa begini, oh dengan kenaikan Tuhan Yesus hari ini, kenaikan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, aku mau menerima Roh Kudus dalam kehidupanku. Roh Kudus itu kan harus diterima ya Pak, Bu. Kalau kita hari-hari ini kita gak mau diperlengkapi oleh Roh Kudus, saya percaya kehidupan kita berjalan sendiri tanpa Roh Kudus. Seberapa banyak kita yang mau terima Roh Kudus? Coba kita tundukkan kepala kita. Biar izinkan Roh Kudus itu ada dalam kehidupan kita sama-sama Bapak Ibu. Mari bilang dari hatimu, Roh Kudus aku rindukan Engkau. Roh Kudus aku rindukan Engkau hari-hari ini. Roh Kudus kau hadir di sini. Tetap pejamkan matamu, nyanyikan lagu ini dengan segenap hatimu. Roh Kudus ku mengasihimu.
Taruh tanganmu di dada, katakan. Kau manis, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus kau hadir, Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Masuk dalam hati kami ya Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa alaman. Sekali lagi katakan, ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa alam maha tinggi. Itu hal yang pertama, waktu Tuhan naik ke surga, dia utus Roh Kudusnya untuk setiap kita. Amin. Jadi pilihannya adalah apakah Bapak Ibu mau buka hatimu biar Roh Kudus yang memimpin kehidupan kita. Roh Kudus yang pimpin keluarga kita, Roh Kudus yang pimpin pekerjaan, usaha kita, keputusan demi keputusan apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita butuh Roh Kudus. Amin. Oke, saya masuk hal yang kedua. Ini adalah hal yang sangat penting yang sering kita dengar. Kenapa Tuhan naik ke surga? Ada sebuah alasan yang sangat jelas bahwa Tuhan sedang menyediakan tempat bagi kita. Amin. Bagi kita loh Pak, bukan bagi saya doang, bukan bagi Pak Totong doang, tapi bagi kita semua di tempat ini. Artinya Tuhan izin waktu dia tinggalkan kita di muka bumi ini, yang pertama dia udah kasih Roh Kudusnya. Jadi sebenarnya kita nggak boleh kesepian, kita nggak wajar kalau kita ngerasain loneliness dalam kehidupan kita karena kita punya Roh Kudus. Nggak wajar kalau kita merasakan emptiness dalam kehidupan kita karena kita harusnya punya Roh Kudus yang bantu kita, yang menghibur kita. Nah, dia naik ke surga, Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Ini bicara tentang rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, kata Tuhan. Jadi Tuhan lagi ngomongin rumah Bapanya yang di surga gitu ya. Yesus bilang, percaya. Pertanyaannya, apakah hari-hari ini kita percaya bahwa Tuhan memang sudah siapin rumah yang baik untuk kehidupan kita di surga sana? Masalahnya ada banyak anak Tuhan bilangnya percaya, tapi tindakannya, perilakunya tidak seperti orang yang siap pergi ke surga. Kan itu permasalahannya. Di rumah Bapakku ayat kedua, banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat. Katakan bagi saya. Katakan namamu, bagi Gama. Setuju gak bahwa Tuhan sedang siapkan tempat buat kita? Kalau dia hanya mati dan bangkit, dia gak naik ke surga, sia-sialah itu semua juga. Setuju gak Pak, Bu? Makanya ada satu peristiwa dan rencana yang komplit. Dia mati untuk menebus kita. Dia bangkit buat setiap kita. Dia naik ke surga. Itu bukan karena Tuhan Yesus lagi istirahat santai di atas tahta. Halo? Dia naik ke surga gak lagi santai-santai, enggak. Dia sedang menyiapkan tempat untuk setiap kita yang percaya sama dia. Di ayat yang ketiga dikatakan,
Dan apabila aku telah pergi ke situ, maksudnya ke surga, ke atas rumah Bapa, dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Sama-sama katakan datang kembali. Makanya tema khotbah kali ini adalah naik, turun. Karena dia naik, dia pasti turun. Pilihannya kan cuma dua. Dia turun jemput saya pribadi, atau dia turun jemput kita semua sama-sama. Iya kan? Bapak Ibu mau dijemput Tuhan? Mau kloter pertama apa yang kedua? Mau yang pribadi apa yang mau yang rame-rame? Kalau boleh milih yang kedua lebih asik. Biar bisa selfie bareng-bareng ya pas di tengah-tengah awan gitu kan. Nah tapi kan yang pertama juga oke lah gitu kan. Tapi masalahnya yang terpenting adalah memastikan bahwa kita dikatakan, aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku supaya itu maksudnya begini. Kenapa Tuhan naik? Kenapa dia siapin tempat? Kalau siapin tempat tapi nggak ada gunanya, Bapak Ibu nggak ada di sana, itu semua sia-sia. Iya nggak? Supaya di tempat mana aku berada, kata Yesus, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kata Tuhan, kamu tahu jalan ke situ. Artinya Pak, Bu, kalau di ayat yang keempat dikatakan dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Artinya ada sebuah proses gak untuk sampai ke sana? Saya mau tanya ulang. Kalau Tuhan bilang di ayat yang keempat, biar kemana aku ada, kemana aku pergi, aku siapin tempat buat kamu, kamu tahu jalan ke situ. Artinya ada proses gak dalam perjalanan itu sampai ke sana? Enggak tiba-tiba celing ada di sana. Halo? Enggak, itu bukan sesuatu hal yang instan. Artinya kita harus cari tahu jalannya ke mana. Jalannya yang mana? Jalannya caranya gimana? Nah itu yang perlu kita cari tahu. Cuma jelas di ayat-ayat berikutnya Yohanes 14 ayat yang ke-5 sampai ke-7 kata Thomas kepadanya, Tuhan kami tidak tahu kemana engkau pergi. Nah Thomas kan jujur nih ya, dia bilang Tuhan lu mau pergi kemana? Jalannya kemana? Naik angkot mana? Ini naik pesawat nyampe apa enggak? Kan maksudnya begitu. Dikatakan kata Yesus kepadanya, ternyata jalannya itu siapa? Yesus sendiri. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Saya cuma mau kasih tahu Bapak Ibu, kasih reminder lagi. Bahwa gak ada jalan yang lain selain lewat Yesus. Hari ini benar gak kita masih percaya sama Yesus? Atau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri? Wah Pak, saya udah kuliah teologi sampai S4 gitu kan. Saya udah ngerti semuanya. Tapi kita lupa mengandalkan Tuhan. Kita udah gak pernah baca Alkitab, kita udah gak pernah saat teduh, kita lupa mesbah keluarga. Apakah ternyata kemampuan pengetahuan kita yang bisa bikin kita masuk surga? No. Semuanya hanya karena Yesus bilang akulah jalan kebenaran dan hidup. Kalau kita mau punya kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Tuhan, gak ada cara lain, harus sama Tuhan. Di poin yang kedua ini bicara tentang menyediakan tempat bagi kita. Saya mau tanya Pak, Bu, simple. Surga itu punya standar gak Pak, Bu? Punya standar gak? Ya punya dong. Yang lagi ramai di berita, Kerajaan Inggris lagi mengeluarkan surat dan ultimatum terhadap satu anggota kerajaan karena menurut dia sikap dan perilakunya tidak sesuai dengan kerajaan, disuruh keluar dari kerajaan. Tahu berita ini? Ini kan lagi heboh nih ya. Ya hebohnya udah lama sih, cuma sampai hari ini masih terus. Disuruh tulis surat, dia bilang suruh mengundurkan diri dari anggota kerajaan. Kerajaan di muka bumi ini, kerajaan Inggris punya standar gak Pak? Punya dong.
Apakah Bapak Ibu pernah lihat Pangeran Charles makan di warteg, angkat kaki, pakai tangan, minum es teh manis di plastik? Pernah lihat itu? Nggak pernah, kenapa? Karena dia punya standar. Iya dong, tuh kalau saya suka, saya ada satu follow penasehat kerajaan Inggris. Saya follow. Dia ngajarin cara berperilaku. Makan pisang aja nggak boleh pakai tangan, Pak, Bu. Makan pisang harus pakai garpu sama pisau. Bapak Ibu nggak akan pernah lihat Pangeran Charles buka pisang kayak kita, enggak. Dia kalau makan di depan umum harus pakai pisau. Standarnya jelas gak? Jelas. Artinya setiap anggota kerajaannya harus punya standar yang jelas. Saya mau nanya, Yesus yang kita kenal itu raja di atas segala raja gak? Dia punya kerajaan gak? Ya punya dong di atas surga sana kan? Standarnya ada gak? Kira-kira pantas gak yang ngaku-ngaku anggota kerajaan kerja masih nipu kanan nipu kiri? Kira-kira kalau ada penasehat pemerintahannya malaikat, mungkin malaikatnya udah bilang begini, Tuhan ini mah dicoret. Karena perilakunya tidak sesuai dengan kerajaan. Ya enggak Pak, Bu? Ada enggak di kerajaan itu suami istri begitu ya? Tiap malam suaminya pukul istrinya, udah gitu ada di kerajaan itu. Ada enggak? Enggak mungkin ada standarnya seperti itu. Setuju enggak Pak, Bu? Ada enggak di kerajaan itu anak-anak yang kurang ajar, enggak menghormati orang tua, yang durhaka sama orang tua, ada enggak di kerajaan itu? Enggak ada. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu bahwa kerajaan itu punya standar. Enggak bisa orang yang hidupnya tidak terlatih sebagai anggota kerajaan Allah, itu hidup di sana itu susah banget. Percayalah Pak, Bu. Walaupun saya belum pernah ke sana, tapi Alkitab catat itu. Bukan orang-orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan masuk kerajaan surga. Bukan orang yang tiap minggu datang ke gereja dan teriak nama Tuhan yang akan masuk ke kerajaan surga. Tapi yang melakukan kehendak Allah. Melakukan kehendak Allah itu bicara tentang standar. Bicara tentang pola perilaku kita. Akan sangat sulit kalau hari-hari ini kita nggak latihan jadi anak kerajaan Allah. Tiba-tiba nanti dipanggil masuk kerajaan Allah. Ntar takutnya keluar lagi. Karena nggak betah. Kan gitu. Saya minggu kemarin saya pergi ke China Bapak Ibu ya. Ini pertama kali saya pergi ke Shanghai. Kenapa? Karena kalau berapa kali istri saya ngajak pergi ke China, saya tuh udah punya, maaf ini bad labeling. Bahwa saya pikir gini, Cina itu gak bersih. Saya itu agak resik Bapak Ibu ya. Jadi saya bisa pusing gitu kalau jorok. Karena saya sering dengar teman saya bilang, oh, maaf katanya kalau orang daratan sana punya perilaku kurang bersih begitu ya. Jadi akhirnya ya karena istri saya ngajak sana, ya udah kita pergi ke sana. Kemarin liburan keluarga. Yang saya lihat, Shanghai itu salah satu kota yang udah paling besar dan paling modern di Cina. Masih loh jorok. Di lobi hotel bintang 5, saya jadi nginep Bapak Ibu ya. Kan berharap hotel kalau bintang 5 bagus apa bagus banget? Ya udah bagus banget. Karena saya saking traumanya begitu ya. Saya gak mau denger banyak orang bilang begitu. Waktu saya nginep di hotel itu, di lobi hotelnya dari 3 bilik toilet, 3-tiganya masih ada kotorannya. Terkejut dong saya. Saya pikir ini kebetulan kali. Saya pergi kemana-mana masih loh banyak yang begitu. Sampai pergi ke Disneyland, itu kan kalau orang bilang Disneyland itu magical world gitu ya. Kalau ada di sana berasa kita berada di dunia yang lain. Karena happy, karena senang. Saya lihat hampir 10 orang, saya di sana cuma setengah hari. Hampir 10 orang saya lihat kencing di tanaman dan di jalan di situ. Saya mau bilang, rubah karakter dan pola perilaku orang butuh puluhan tahun gak? Walaupun fasilitasnya baik, semuanya udah keren. Wah, jangan ngomong teknologi paling bagus sekarang di mana? Di sana. Ya enggak? Nganter GoFood pakai drone. Ya kan? Semua CCTV pokoknya di mana-mana ada. Mobil semuanya udah enggak ada polusi. Hampir 90% mobilnya
listrik. Semuanya udah maju nggak? Maju. Bisnis maju nggak? Keren pokoknya semua. Tapi merubah pola perilaku dan kebiasaan orang itu susah nggak? Susah. Akhirnya saya pernah baca berita, ternyata Disneyland Shanghai hari pertama dibuka, ditutup seminggu. Tahu kenapa? Bersihin kotoran orang. Beneran, kalau Bapak Ibu buka, Disneyland Shanghai doang, yang buka 1 hari tutup seminggu. Akhirnya Disneylandnya bilang apa? Kalau nggak bersih-bersih, Disneylandnya nggak akan dibuka-buka. Tapi sampai hari ini udah belasan tahun, masih ada nggak orang-orang yang begitu? Masih. Karena saya cuma simpel begini, nggak bisa orang yang biasanya hidup tidak di kerajaan, masuk ke kerajaan, pola perilakunya masih tetap nggak sama. Halo? Kalau hari ini kita sebagai anak Tuhan, mau nanti kita ada di kerajaan surga, artinya pola kita harus kita latih dari sekarang. Ya enggak? Enggak mungkin lagi, saya kan suaranya keras begitu ya. Kalau ngomong sama istri, kadang kata istri saya suka kekerasan ngomongnya. Kan itu harus dirubah, karena nanti di kerajaan surga saya bisa dikeplak sama malaikat kalau saya begitu. Kan sesimpel itu. Kalau tiba-tiba saya bentak istri saya padahal maksudnya lembut, tapi kesannya membentak istri. Saya kan dikeplak sama malaikat. Lu bener mau di sini apa enggak kan gitu. Nah, saya cuma mau bilang begini Pak, Bu. Menyiapkan tempat bagi kita, artinya kita juga harus punya standar ada di tempat yang Tuhan sediakan. Tuhan kan lagi sediakan semuanya indah gak? Semuanya bagus gak? Bagus. Artinya yang tinggal di sana harus punya pola perilaku standar yang tepat. Pertanyaan berikutnya, next. Apakah kenaikan Yesus akan menjadi sia-sia? Saya mau bilang, di sini nggak ada ayat. Di sini saya nggak bahas Alkitab. Ini adalah jawabannya itu masing-masing dalam kehidupan kita. Maksudnya apa Pak? Saya mau bilang begini. Kenaikan Yesus akan menjadi sia-sia? Iya. Kalau ternyata hari-hari ini hidup kita gak menghargai kenaikan Tuhan Yesus. Iya dong. Kalau kita masih ugal-ugalan hidupnya, kita masih gak jadi anggota kerajaan Allah, kita gak terima Roh Kudus, artinya kenaikan Tuhan Yesus sia-sia loh. Iya dong. Dia naik kasih Roh Kudus buat kita. Dia naik siapin tempat tapi kita gak kesana. Lah buat apa Yesus naik? Betul gak? Kalau Yesus siapin rumah yang baik, rumah yang mewah, rumah yang nyaman, yang penuh sukacita dan sejahtera Tuhan siapin. Tapi kitanya gak ada di sana suatu saat nanti. Artinya kenaikan Tuhan Yesus sia-sia buat kehidupan kita. Saya ulang. Tapi kenaikan Tuhan Yesus akan menjadi sangat berharga buat kita. Kalau kita menghargai dan menghidupi itu semua. Setuju gak Pak, Bu? Kalau kita benar-benar berdoa, Tuhan Roh Kudus yang pimpin kehidupan saya. Engkau bisa memastikan dirimu berusaha terus melakukan kehendak Allah. Kan itu standarnya hidup di kerajaan itu kan. Kalau engkau terus berusaha, bukan hanya mengandalkan diri sendiri. Kata Tuhan ada Roh Kudus yang bantu kita. Kita gak bisa pakai kekuatan kita sendiri, betul ya Pak, Bu. Tapi kalau kita terus berusaha, kita ada di tempat itu. Yang tadi, yang di Yohanes bilang, di mana kita, Tuhan Yesus ada, kita ada. Artinya kematian, kebangkitan, kenaikan Tuhan Yesus itu benar-benar sesuai dengan master plan-nya kita. Master plan-nya Tuhan. Karena kita ada sama-sama di sana. Amin Pak, Bu. Next slide. Di Galatia 5 ayat 25, ini ayat yang terakhir. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Nggak ada cara lain Pak. Hanya orang-orang yang hidupnya oleh Roh yang akan ada di tempat sana. Bu, orang-orang yang hidupnya oleh Roh, dipimpin oleh Roh, itu orang-orang yang melakukan kehendak Allah. Karena kita nggak bisa melakukan kehendak Allah tanpa kita hidup oleh Roh. Hidup oleh Roh itu simpel. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Kalau Roh Kudus bilang kita ke kanan dan kita masih ke kiri, itu namanya kita bukan hidup oleh Roh. Kalau Roh Kudus suruh kita mengampuni dan kita bilang, Pak ini bukan waktu yang tepat buat kita mengampuni, artinya simpel, kita hidup bukan pakai Roh.
Kalau Roh Kudus suruh kita lepaskan sesuatu dan kita masih pegang, itu simple. Artinya kita hidup tidak pakai roh. Kalau Roh Kudus suruh kita jalan tapi kita masih diam, artinya kita bukan hidup pakai roh. Nah, pertanyaannya cuma simple, Pak, Bu. Kita masih hidup pakai roh nggak hari-hari ini? Kita masih berkeluarga dengan roh apa enggak? Kita masih bekerja dengan dipimpin oleh roh atau enggak? Kita masih berusaha, punya usaha pekerjaan masih pakai roh atau enggak? Kalau enggak akan sangat sulit. Tuhan Yesus kasih Roh Kudusnya buat kita. Roh Kudus siapkan tempat buat kita, akan menjadi sia-sia kalau kita enggak renungkan dan kita enggak lakukan firman Tuhan hari ini. Terakhir, saya mau bilang, respon hidup kita hari ini adalah jawaban untuk menghargai kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus. Setuju, Pak, Bu? Jadi respon hidup kita hari-hari ini, bagaimana kita berkeluarga, bagaimana kita usaha, bagaimana kita melayani, bagaimana kita bekerja, itu adalah respon yang sangat jelas dan langsung. Adalah jawaban untuk kita, apakah kita menghargai kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus atau enggak. Siapa yang bisa menjawab ini semua? Diri kita sendiri. Kita mau menghargai enggak kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus? Kalau kita mau, jadilah jawaban itu. Jadi orang yang hidupnya dipenuhi oleh roh, jadi orang yang selalu berusaha untuk suatu saat nanti tempat yang disediakan itu gak kosong. Ada kita di sana. Yang mengerti katakan amin. Saya mau tutup Bapak Ibu dengan sebuah cerita, kisah nyata. Saya udah cerita mungkin sekali atau 2 kali di tempat ini, tapi saya diingatkan kembali Bapak Ibu. Ada seorang anak kecil sekolah minggu begitu ya. 5 menit lagi saya tutup. Ada seorang anak kecil sekolah minggu di GBI Gatsu Bapak Ibu. Di satu wadah dari pengembalaan Paniko. Jadi ada seorang guru sekolah minggu. Dia ini memegang beberapa cabang. Tahu ya Pak Bu? Maksudnya dia kadang dia pergi ke JFC. Kadang dia ke GBI Pluit. Tapi sama-sama begitu ya. Nah jadi si guru sekolah minggu ini suatu saat pergi ke satu ibadah sekolah minggu itu. Dan kemudian di tengah-tengah ibadah ada anak sekitar umur 6-7 tahun. Kelas 1 SD-an begitu. Tiba-tiba datangi guru sekolah minggu ini. Dia bilang apa? Kak, tadi lagi pujian penyembahan aku dapat penglihatan. Ini ibadahnya agak-agak siang begitu ya. Si guru sekolah minggu ini bingung gak Pak Bu? Anak kelas 1 SD bilang dapat penglihatan. Ya namanya guru sekolah minggu kan makhluk paling sabar di muka bumi ini ya. Dia ajak ngobrol, dia tanya. Oh kamu dapat penglihatan apa? Begitu. Saya dapat cerita ini dari guru sekolah minggunya. Dia yang mengalami sendiri. Kemudian si anak sekolah minggu ini bilang begini. Kak tadi waktu aku lagi merem, lagi menyembah. Aku dapat penglihatan, lihat katanya satu meja makan yang panjang. Ngelihatnya apa? Satu meja makan yang panjang. Udah gitu si kakak sekolah minggu ini biar anaknya cepat balik lagi begitu duduk. Kakak bilang oh iya gitu ya. Sembari kakaknya bingung ya. Orang mah kalau penglihatan anak-anak sekolah minggu ya minimal lihat Roh Kudus, lihat malaikat, lihat ada api gitu ya. Gitu. Tapi ternyata enggak, dia lihat satu meja makan yang panjang. Udah gitu si kakak sekolah minggunya bilang oh iya oke. Nah, kamu duduk lagi ya. Udah gitu si anak sekolah minggu sebelum duduk dia bilang gini. Kak tapi meja makannya gak ada orangnya ya kak. Dia bilang. Tapi makanannya enak-enak katanya. Udah ada di meja makan. Wah si kakak sekolah minggu ini tambah mikir begini. Ini mana anak kelaparan ibadah siang. Si kakak sekolah minggunya gak hiraukan, gak pikirkan, gak doakan lagi, enggak. Sampai di minggu berikutnya dia pindah tempat sekolah minggu. Jadi pindah cabang ya Pak Bu. Pindah tempat anaknya beda gak? Anaknya beda, tempatnya beda. Sampai lagi pujian penyembahan ada satu anak. Sama sekitar umur 7 tahunan. Datangi dia. Dia bilang begini. Kak aku dapat penglihatan. Udah gitu kakak sekolah minggunya bilang gini. Yang kemarin aja belum beres. Yang ini ada lagi. Si kakak sekolah minggu ini bilang. Oh ya kamu dapat penglihatan apa? Udah gitu si anak sekolah minggu ini bilang gini. Kak aku lihat itu ada meja makan. Sama gak? Langsung bulu kuduk guru sekolah minggu merinding gak? Ya langsung tiba-tiba merinding dong gitu ya. Artinya penglihatan yang kemarin dilihat sama anak yang berbeda di tempat yang berbeda.
Si anak sekolah minggu, gurunya jadi lebih semangat gitu ya. Karena dia tahu ini kayaknya ada hubungannya sama yang kemarin. Ditanya detail, tanya, oh mejanya warnanya apa? Katanya warna putih kak, bagus kayak di hotel-hotel bintang 5 katanya. Mungkin dia pernah ke hotel bintang 5 anaknya begitu ya. Katanya mejanya bagus sekali. Udah gitu kakaknya nanya, karena yang kemarin bilang makanannya udah ada. Ditanya sama kakaknya, makanannya udah ada apa belum? Oh udah kak katanya. Makanannya banyak, enak-enak kelihatannya. Udah gitu si kakak sekolah minggu ini nanya begini. Kamu lihat orangnya banyak gak yang makan? Udah gitu kata anak sekolah minggu ini, gak ada yang makan kak. Mejanya masih gak ada yang dudukin. Cuma meja makan, makanannya banyak, makanannya udah siap tapi gak ada yang dudukin. Si kakak sekolah minggu ini pulang berdoa gak? Dia berdoa mati-matian. Biarlah dia yang berdoa, saya gak usah, saya terima jadinya ya. Dia cerita ke saya. Waktu yang menjadi rema, waktu dia berdoa, dia tanya Roh Kudus, ini maksudnya penglihatannya apa? Setuju gak Bapak Ibu? Bahwa di Alkitab itu catat. Pesta perkawinan anak domba yang mempelainya itu Yesus Kristus, harusnya mempelai wanitanya kita, betul ya? Itu adalah pesta yang paling megah dan yang paling akhir. Setuju gak? Si kakak sekolah minggu ini langsung punya rema bahwa setujukah Bapak Ibu? Saat waktunya nanti tiba, dengan telinga kita dengar sangkakala itu bunyi. Kalau yang kloter 2. Nah kalau yang gak sehat siap-siap kloter 1. Nah jadi semoga sehat semua ya di sini ya. Kalau yang kloter 2 akan dengar dengan sangkakala, betul? Dengan telinga kita sendiri loh. Kita dengar ada sangkakala itu bunyi. Orang-orang yang hidupnya melakukan kehendak Allah. Orang-orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh. Orang-orang yang hidupnya sesuai dengan kerajaan surga. Akan diangkat. Akan diangkat dan akan makan di meja makan itu. Yang mewah, yang sudah siap makanannya. Saya mau nanya ibu-ibu. Kalau masak, kalau makanannya udah siap, makannya besok apa bentar lagi? Sebentar lagi. Setuju gak makannya sebentar lagi? Makannya gak akan dibiarin dingin. Makannya gak dibiarin basi. Saya percaya kita gak tahu waktunya kapan. Tapi seperti apa kata Gembala Sidang kita Paniko. Tuhan bisa datang kapan saja. Bisa tahun ini, bisa 10 tahun lagi. Jangan-jangan kita belum doa berkat Tuhan datang bisa gak? Bisa. Artinya cuma simple. Pertanyaannya buat diri sendiri. Ini gak ada borongan, suami istri gak bisa borongan. Anak sama orang tua gak bisa borongan. Jawabnya masing-masing. Apakah standar hidup kita sudah layak makan di meja makan itu bersama-sama dengan Tuhan? Meja makan itu saya mau kasih tahu gak murahan. Meja makan itu pasti punya standar. Standarnya apa? Melakukan kehendak Bapa. Simple. Jangan sampai waktu kita dengar dengan telinga kita sangkakala itu dibunyi, ternyata kita gak makan di meja itu. Itu celaka 13 lebih celaka daripada celaka 13. Karena ternyata hidup kita gak dijaga. Saya berdoa gini Bapak Ibu, terakhir. Lewat kenaikan Tuhan Yesus ini. Mengingatkan kita, jangan kita menyia-nyiakan kenaikan Tuhan. Jangan sampai tempat yang udah Tuhan siapkan ternyata kosong gara-gara kita gak siap ke sana. Jangan biarkan tempat yang sudah Tuhan siapkan, ternyata kitanya masih ketinggalan di sini. Masih ada waktu. Kalau hari ini Tuhan belum datang, artinya Tuhan masih kasih kesempatan kita buat introspeksi dan bertobat. Ya dong. Kalau Tuhan belum datang ada satu kabar baik, artinya kita punya waktu untuk bertobat. Kita masih punya waktu untuk nanti hari Senin kita bekerja dengan cara yang benar. Waktu kita pulang, keluarga kita treat dengan yang benar. Amin Bapak Ibu. Ya mari kita bangkit berdiri sama-sama. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu, ku lewati indah
Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, Katakan, aku ada hari ini. aku ada hari Dengan segenap hatimu, dengan lembut katakan, karena Tuhan baik. Kau masih kasih kami kesempatan ya Tuhan. Amat baik bagiku. Kau mati, Kau bangkit, Kau naik buat kami. Semua yang ku alami bersamamu, ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti Pelangi sehabis hujan. Ya mari kita nyanyikan lagu ini dari awal dengan segenap hati. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Makasih kalau Kau mati buat kami ya Tuhan. Kau disalibkan untuk kami. Kau bangkit untuk kami. Kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini. Kau baik buat kami. Tuhan baik Dan teramat baik bagiku. Semua yang kami alami, yang ku alami bersamamu, ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. sehabis hujan. Biar singer saja nyanyikan lagu ini, katakan. Pada hari ini Mari berdoa di tempat kita berdiri saat ini Bapak Ibu. Tuhan baik Apa yang Tuhan berikan rema hari ini dalam firman-Nya, bagiku. Tuhan tegur kami ya Tuhan, tegur kami. Semua yang Biar kami bisa introspeksi diri kami sama-sama termasuk hamba-Mu. bersamamu, ku lewati Jamah kami ya Tuhan, jamah kami. Tuhan seperti pelangi. Mari berdoa Bapak Ibu di tempat kau berdiri. Biar musik saja, mari berdoa di tempat kita berdiri saat ini. Kalau Tuhan ingatkan sesuatu, kalau mungkin sering kali kita lakukan pelanggaran, sering kali kita seperti menyia-nyiakan kenaikan Tuhan. Ya mari kita bertobat di hadapan Tuhan. Tuhan, kami rindu ya Tuhan. Kami jadi orang-orang yang layak makan bersama-sama dengan Tuhan di meja ini. Kami rindu kenaikan-Mu menyiapkan tempat buat setiap kami. Kami bisa ada bersama-sama dengan Engkau di tempat itu ya Tuhan. Satu kerinduan kami ya Tuhan, satu kerinduan kami. Biar seluruh keluarga besar Jakarta Family Church ini, kami bisa ketemu di meja makan yang sama itu ya Tuhan. Kami bisa menyaksikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami di meja makan itu. Kami bisa lihat keluarga besar kami komplit ada di meja makan itu. Kami bisa lihat pasangan kami ada di meja makan itu. Kami bisa lihat anak cucu kami semuanya ada di meja makan yang sama. Tuhan, jamah kami, lebih. Jamah kami, biar kami bisa jadi anak-anak Tuhan yang sesuai dengan kerajaan Allah. Kami punya standar hidup yang luar biasa. Tuhan, jamah kami ya Tuhan. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu, ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis Kita mau terakhir kali lagi kita sama-sama berseru nyatakan.
Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan